Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Oh, Miss Yuni, Iya. ini saya Suherdi. Mbak, nggak usah nyebutin nama, Mbak. Saya lagi live. Saya nggak butuh iya, nama. iya, maaf. Ada yang bisa Iya, iya. dibantu? Ini Miss. Perihal visa, Miss. Kenapa visamu, Mbak? Saya kan di tanggal 15, saya ini di sini sudah 6 tahun, Miss. Terus saya nggak nyambung sama majikan. Nah, sudah gitu, saya udah dapat nih majikan yang baru. Itu kita tanda tangan di tanggal 30 bulan Desember akhir. Sudah di tanggal 15 saya dapat surat dari imigrasi, tanggal 15 saya harus keluar dari majikan lama. Langsung saya nyambung, saya ke imigrasi bersama dengan agensi saya. Setelah saya udah nyambung di tanggal 17-nya atau 18, saya pergi dengan majikan baru. Saya di sana berapa hari, dan di hari Selasa di tanggal 21-nya saya dipulangkan dari majikan baru, saya dipulangkan ke agent. Dan dia bilang memutuskan kontrak. Gitu. Nah, permasalahannya saya kan habisnya di tanggal 24 di kontrak kerja saya itu, Miss. Dan saya sampai sekarang belum ada gantinya. Ini kelanjutan saya tuh, saya sampai sekarang belum dapat majikan lagi, Miss. Tapi saya sudah nanyakan sama saya punya agent, dia bilang saya dengan agent yang lama itu belum diputuskan resmi karena dengan alasan di imigrasi sedang ada libur panjang konien gitu, Miss. Pertanyaan saya, dengan majikan baru itu visanya turun apa belum? Dengar nggak, Mbak? Halo? Malah diemut ini sama orang. Kamu itu lagi ngobrol sama saya, malah kamu emut. Jangan pakai handphone, Mbak. Enggak, Miss. Nah, jangan dimut, saya itu jangan dimut. Kamu enggak, Miss. Saya tuh melihat kamu lagi ngemut, sayang. HP-mu tadi nggak ada suaranya. Kamu nekan apa tadi? Oh, mungkin kena ke kuping, Miss. Maaf, Miss. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan saya, apakah visa barumu dengan majikan baru sudah turun? Belum, Miss. Oke. Kamu sudah kerja di rumah majikan baru 2 hari? Sekitar dari tanggal 17 sampai tanggal 21, Miss. 21 saya dipulangkan ke agensi. Oke. Terus kamu keluar dari rumah majikan yang lama tanggal berapa? Itu di tanggal 13, Miss. Oke. Terus saya ke agent. Oke, tanggal 13 terus tanggal 17 kamu masuk ke majikan baru. Oke. Setelah itu ya visamu habis, Mbak, sama majikan lama. Berarti kamu itu lagi nunggu visa. Terus kapan kamu diputus sama majikan baru itu? Dia kan waktu itu saya sudah tanda tangan kontrak, dan majikan baru itu bilang gini, kita putus kontrak, katanya gitu. Berarti kamu belum turun visa, kamu kerja, sayang? Iya, Miss. Kok berani kamu? Kamu nggak? Iya, Itu apa? Katanya biar tahu kerjaannya sebelum masuk lebih lama gitu, Miss. Itu bahaya gitu. Itu. Makanya sekarang kamu dipecat, kamu nggak punya kompensasi apapun. Itu yang enak agentnya loh. Yang enak majikannya loh. Kamu nggak dapat apa-apa loh dipecat 2 hari itu. Iya, Miss. Dan sekarang saya lagi nunggu ini, Miss, majikan. Saya beri kabar ke Miss tuh gimana solusi. Bukan, maksudnya nunggu majikan gitu, nunggu siapa? Majikan mana yang kamu tunggu? Saya mau nunggu interview, Miss. Interview di mana? Di agentmu? Iya, tapi sampai sekarang belum dapat, Miss. Lalu kenapa kamu nggak tanya agentmu? Karena status kamu itu saya nggak jelas loh. 1, kamu itu sudah mati sama majikan yang lama. Majikan yang lama statusmu udah hilang, udah nggak ada hubungan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kamu sudah masukin data ke imigrasi. Kamu
hanya punya satu kesempatan lagi untuk cari majikan. Kalau majikan ini tidak cocok sama kamu atau kamu tidak cocok sama majikan, kamu langsung dipulangkan ke Indonesia, dideportasi itu. Nggak boleh lagi tinggal di Hong Kong itu kamu. Hati-hati ya kalau sudah masukin data ke imigrasi dan sekali di cancel, itu cuma punya peluang sekali lagi. Ini agent nggak akan pernah cerita. Iya sih Miss, emang agentku tidak cerita itu. Dia bilang cuman dicarikan majikan yang baru seperti itu, Iya, Miss. iya. Tahu-tahu kamu dideportasi kayak mbak-mbak yang lain, di external visa, jadi turis visa, akhirnya kamu dideportasi. Udah tahu agent kayak gitu, kenapa ditungguin? Kenapa nggak nyabang ke agent lain? Waktumu mepet sekarang. Boleh saya datang ke agent Miss? Boleh, tapi yang penting kamu nggak rewel aja. Ntar surat-suratmu sulit, kamu masih rewel. Kamu paspor kamu pegang sendiri. Waduh, pasporku di agent Miss. Lah kalau kamu pun dapat majikan di sini, sementara waktumu mepet, paspor nggak dikasihkan bagaimana? Soalnya lagi kemarin saya ke sana ya, masih pas tanyain sama di agent itu, dia bilang katanya gini, kan sekarang lagi libur, katanya nanti tanggal 30 baru bisa diambil kayak gitu. Kalau agent bilangnya seperti itu. Ya udah, berarti kan kamu statusnya tidak diketahui. Apakah kamu sekarang ini posisi masih proses dengan majikan yang di cancel 2 hari tadi, atau kamu seperti apa? Saya nggak tahu nih. Ya udah, datang aja ke kantor kalau memang mau datang ke kantor. Kalau saya tidak pernah membatasi. Cuman di sini saya jelaskan status kamu itu saya nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Nggak apa-apa, kita coba loh. Kalau mau datang aja. Hari apa ya, Miss? Mau nunggu Lebaran Cina? Atau mau nunggu tahun depan? Jangan, Miss. Loh, kalau kamu butuh ya secepatnya hari ini datang ke sini, sayang. Kamu butuh nggak sih? Iya, saya butuh. Berhubung sekarang lagi kurang sehat, kalau Senin bisa, Miss. Nggak apa-apa, tunggu sehat tahun depan aja baru datang ya. Jangan, Miss. Terserah, bukan saya yang butuh majikan, Mbak. Bukan saya yang butuh majikan. Hari ini hari Minggu banyak majikan dateng oh. Nah, kamu bilang kurang sehat, tidur oh. Tahun depan baru datang, sayang. Gitu ya. Karena di tempat saya nggak ngambil uang dari kamu. Kita nggak ngambil potongan, gratis, boarding house gratis. Mau datang silakan, nggak mau datang tahun depan, nggak apa-apa. Karena saya itu orangnya bebas. Saya hanya memberikan pencerahan. Kalau masalah cari majikan di tempatnya Koko Thomas. Kalau kamu bilang hari ini sakit atau hari ini mau paket, ya udah paket toh. Giliran Senin nggak ada majikan, jangan tanya kenapa nggak ada majikan. Tapi data saya masih yang di sana, nggak apa-apa datang saya sendiri. Emangnya satu kampung mau ikut, Dok? Kan saya mulai tadi udah bilang kalau kamu butuh dateng Dok. Iya, Miss, ya, Miss. Kamu alasannya sakit, kalau sakit tidur dong. Istirahat toh, tidur dong. Tahun depan kalau pas ada kesempatan datang lagi ke sini. Nggak bisa, Miss. Ya nggak tahu. Iya. Yang butuh kamu, sayang. Iya, Miss, ya, Miss. Saya mulai tadi menawarkan bantuan pada kamu, tapi kamu anyanyi. Kamu tawar-menawar. Besok Senin boleh nggak, Miss? Boleh. Kan nggak ada yang bilang nggak boleh. Saya tuh nggak mau anak itu menye-menye. Iya, enggak. Iya, yang Miss. butuh itu kamu, bukan saya. Iya, Miss. Ngerti? Iya, Miss, saya mengerti. Oke, bye-bye. Bye-bye. Di tempat saya tidak menerima mental menye-menye dan protes. Nggak suka, pergi. Wes, titik. Enak kok ngobrol sama saya. Jadi nggak perlu menye-menye. Karena kamu datang ke tempat saya bukan jaminan bahwa kamu dapat majikan juga. Ngerti nggak, Dok? Bye-bye. Iya, saya mengerti. Bye-bye. Belum tentu kamu datang ke tempat saya kamu dapat majikan kok. Saya masih ingat ada salah satu mbak yang komplain ke salah satu YouTuber bahwa di tempatnya Koko Thomas nggak dapat majikan di tetangga sebelah, di lingkungan sebelah. Karena apalagi kamu interminit, yang finish saja nggak ada jaminan kok. Apakah dilarangnya, Bang? Kan boleh. Lah belum jodoh, belum rezeki. Bagaimana jodoh dan rezeki ikut kamu loh, sementara kamu protes terus? Semua orang itu mengikuti proses, bukan protes. Orang itu diproses, bukan protes. Kalau sudah protes, jangan proses.
Kemanapun kamu pergi, kamu sukanya protes. Bisa dilihat. Orang hidup itu pertama itu pasti sengsara. Kalau enak duluan itu pewaris. Kalau perintis, ya seperti itu. Saya nggak suka cara bicara Miss Yuni, di skip. Karena konten ini tidak cocok bagi kalian yang nalurinya itu baik banget. Yang nalurinya itu soft banget. Yang nalurinya itu surga. Nggak cocok. Jadi kalau mereka sudah ahli surga atau kunci surga, nonton konten saya yang jepat lan malik-malik ini tidak cocok. Konten ini cocok bagi orang yang punya semangat pingin maju. Karena bukan dilarang protes, tapi benahi dirimu terus diproses. Kamu melakukan kesalahan, ketendang, kemarah, nggak masalah. Ditendang dengan kata-kata, tidak fisik kok. Kowe rong sugih nduk wis. Langsung lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Kamu protes sana, protes sini. Gak ada yang mau proses kamu sekarang. Kemana? Pulang kampung. Pulang kampung. Terus mereka yang membantu kamu protes, ada perlindungannya gak sama kamu? Jika kamu waktu itu masih mendengarkan saya, kamu diam ada di PT. Saya lagi memproses kamu. Saya hanya ingin minta kamu berubah sedikit saja. Mungkin cara penyampaian saya arogan, karena itu konten ini tidak cocok bagi orang yang halus lembut. Apalagi roh-roh halus itu tidak cocok nonton konten ini. Konten ini akan menjadi toksik bagi kalian yang lemah lembut. Bagi kalian yang lemah lembut, tidak zozok dengan konten ini. Nada saya memang seperti ini, dan saya tidak bisa melembutkannya lagi. Kalau saya butuh, itu baru saya yang lembut. Lewang aku sing bantu kok aku sing lembut. Leres napa mboten? Yo dijar kewai. Anda sopan, saya segan. Anda nggak sopan, saya tendang. Hehehe. Seperti itu ya. Memang konten ini tidak cocok bagi kalian yang cantik, halus, ganteng, dan lembut, dan roh-roh halus. Ini adalah bagi kalian yang kuat mental saja. Dilokne orang sugih bayu nang wesu tekan dindi. Lah kahanan orang sugih mangkane kerja. Dilokne orang sugih langsung aku orang sugih aku wedi karo suhune Hongkong. Suhu Hongkong lagi adem kok. Suhu. Ya pada itu kenyataan hidup. Kenapa saya harus malu-malu? Betul apa tidak teman-teman? Suka ya didengarkan, tidak suka ya di skip. Karena konten ini bisa menjadi toksik bagi kalian yang berdarah halus ataupun yang punya roh halus. Konten ini hanya sesuai buat mereka yang kerja keras dan suka proses. Yang suka protes, minggir, wir. Ya para. Alah watuk sampeyan. Pek warken aku asline wis sampe suara ya. Wis kahanan. Kenapa, Mbak?